Baik, kita menuju ke Papua, Ustadz. Ini ada upaya pencarian 11 pendulang emas yang hilang di hutan Sidey, Manokwari, Papua Barat masih terus dilakukan. Cuaca buruk dan sulitnya medan membuat pencarian mengalami kendala. Dengan menyusuri hutan, tim SAR gabungan TNI, Polri dibantu masyarakat adat terus mencari 11 pendulang emas ilegal yang dilaporkan hilang di hutan Sidey, Manokwari, Papua Barat. Hingga Senin siang pencarian belum membuahkan hasil karena tim SAR terkendala medan berat dan cuaca buruk. Untuk masuk ke dalam hutan, tim SAR menggunakan peralatan seadanya lantaran sulitnya medan. 11 pendulang emas tradisional dinyatakan hilang pada Sabtu pekan lalu. Para pendulang emas itu diduga beraktivitas secara ilegal. Saat kembali ke kota, mereka diduga tersesat di tengah hutan. Akses ke lokasi medannya cukup hutan rapat ya, hutan rapat. Dan ke lokasi juga untuk poinnya hari kedua, hari ketiga mau mengarah ke lokasi itu semacam ada dinding vertikal yang cukup curam, cukup tinggi, sehingga itu butuh tenaga ekstra. Nah Ustadz, kalau tadi kan mencari rezeki dengan mengedarkan narkoba, kalau ini mencari rezeki dengan menambang emas secara ilegal dan membahayakan nyawa seperti kasus ini, akhirnya beberapa orang yang hendak menambang tersesat dan hilang di hutan. Ustadz Subki, penambangan emas secara ilegal ini apakah bisa dikatakan sebagai pencurian menurut hukum Islam, Ustadz? Ya, kalau tanahnya tanah mereka atau tanah adat mereka, sesungguhnya kita tidak bisa mengatakan itu pencurian ya. Tapi kalau itu memang dikelola negara, ya memang itu adalah bagian dari, ya seperti misalnya perkebunan negara, kalau PTPN misalnya dulu ya, dia yang mengelola, dia yang menguasai, ya ini bisa dikatakan sebagai pencurian. Tapi kalau itu memang tanah adat mereka, karena di Papua kan masih ada tanah-tanah adat seperti itu, kita tidak bisa mengatakan itu sebagai sebuah pencurian. Tapi ya ini memang sangat sulit mengontrol karena memang kawasan yang sangat luas dan mereka juga bekerja berkelompok gitu ya, dan mungkin juga kita nggak tahu hilangnya apa karena tersesat atau ketemu dengan kelompok yang lain. Ya inilah yang kemudian bisa kita ditakuti oleh kita karena memang ilegal. Sesuatu yang ilegal pasti ya punya resiko. Mungkin saya kalau boleh bercerita tentang ibadah haji Mbak Nurul Cinta ya. Ibadah haji itu ada dulu istilahnya haji sendal jepit ya. Istilahnya adalah orang yang tidak memiliki visa haji, dia ilegal untuk menjalankan haji, tapi karena dia sudah ada di sana, mereka bersembunyi atau mungkin kucing-kucingan dengan petugas pemeriksaan. Mereka kadang lari lewat gurun dan lain sebagainya. Yang tidak resmi kayak gini, itu juga ya ada yang bertanya, apakah hajinya sah? Ada ulama-ulama Saudi mengatakan tidak sah karena ini bikin rusak atau sulit untuk dikontrol. Nah, begitu juga dengan penambangan yang tidak resmi seperti ini. Ya karena akhirnya nanti kalau sudah ada problem, mungkin pemerintah juga yang disalahkan. Ada juga yang mengatakan ya ibadahnya tetap sah gitu kan, karena dia kan beribadah. Cuma memang caranya aja dia tidak mendapatkan visa yang sesuai untuk menjalankan ibadah haji. Cuma memang saran saya, kalau memang mereka mau menambang mungkin di tempat sendiri, dan kalau memang itu milik pemerintah atau dikuasakan oleh pemerintah, maka kita tidak boleh melakukan penambangan di sana. Masya Allah, kalaupun ingin menambang ya kalau milik sendiri, tanahnya milik sendiri, kalaupun memang milik pemerintah ya jangan dilakukan begitu ya Ustadz, dan semoga 11 pendulang emas ilegal ini segera ditemukan dalam keadaan selamat.